Karena Gusti Allah yang Masya Allah. Oh, subhanallah. Oh, Mbak. Iya, Mbak. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu. Nah, di sini tuh aku pengen cerita ya. Cerita kalau misalkan kita hidup itu jangan takut akan bayangan ya. Pertamanya tuh aku takut banget mau diajak ke Taichung ya. Karena apa? Karena di dalam bayangan aku itu kayak aku ngerasanya gini. Dulu tuh aku pernah diceritain dari Mbak Wati, Mbak Yuni, kalau misalkan ke Taichung itu disuruh bersih-bersih kayak gitu. Disuruh bersih-bersih 3 lantai rumahnya orang-orang dari saudaranya, nanti dibawa ke saudara satunya lagi. Terus jadi sebenarnya itu nggak takut ya, yang namanya kerjaan aku setiap hari juga kerjaan di rumah. Tapi kalau diceritain kayak gitu tuh bayangannya deg-degan kayak gitu loh. Terus harus bawa sambel, kalau dulu Mbak Wati aku juga bawa sambel dari temen aku, alhamdulillah. Terus setelah aku nyampe di Taichung tuh ya alhamdulillah lah. Tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Jadi hidup itu kita jangan memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Kayak misalkan aku, bayangan itu serak karu-karuan kayak gitu. Terus akhirnya berlalu kayak gini ya wes lega lah. Oh ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Kalau misalkan banyak banget teman-teman yang nanya, misalkan aku pengen jadi TKW tapi aku takut banget. Hidup itu kita harus berani keluar dari zona nyaman ya. Kayak ibaratnya kita itu mikirnya itu terlalu apa ya? Mikirnya itu terlalu buruk, tapi justru pikiran kita yang negatif itu kita menarik hal-hal yang negatif juga. Kayak gitu. Jadi di dalam hidup kita itu kayak kita harus stay positive thinking ya. Kita harus selalu berpikir yang positif kayak gitulah. Jangan melulu yang negatif kayak gitulah. Dan jangan lupa juga untuk bersyukur ya. Karena insya Allah ya, kalau semakin kita bersyukur, nikmatnya juga akan semakin ditambah. Ini juga aku ingin membalas kayak misalkan ada banyak banget yang nanya, yuk umur kamu itu berapa? Lu kayaknya mau hujan ya. Nah, tahun depan bulan Oktober itu umurku 29 tahun. Terus misalkan ada yang nanya, yuk kamu itu udah nikah atau belum? Nah saya belum menikah. Terus ada lagi yang nanya, yuk kamu itu berasal dari mana? Aku itu berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Terus saudara kamu itu ada berapa? Aku tuh 5 saudara. Kakakku 2 laki-laki sama adikku 2 laki-laki. Kakakku 2 yang laki-laki itu harus menikah. Terus adikku yang 2 laki-laki itu kerja ya. Terus ada lagi yang nanya apa? Kamu mau mulai YouTube itu pertama kali ini kayak gimana? Kalau aku takut ya ada dogi di sana. Aku mau mulai YouTube itu pertama kalinya itu karena aku pengen nge-challenge diri aku ya. Aku pengen gimana ya? Aku itu gimana? Aku itu nggak pede nomor 1 iya. Aku kurang mencintai diri aku sendiri tuh iya. Kayaknya doginya mau kesini lagi. Itu aku takut aku. Aku terus aku itu dulu itu pas waktu SD aku kayaknya belum dibully ya. Kayaknya SMP itu kan aku keluar dari daerah aku ya. Kayak aku banyak banget dapetin bulian ya. Jadi aku nggak pede. Aku dibully itu karena kulit aku hitam. Terus aku tuh pesek. Terus ya aku berasal dari keluarga yang memang kurang mampu. Terus ya memang orang cantik ya, mau kayak gimana. Aku juga nggak pernah bilang kalau aku cantik, aku nggak pernah bilang. Terus apa itu muka aku itu gimana ya? Aku sebenarnya masih belajar ingin mencintai diri aku, tapi kayaknya susah banget ya. Ya kayak gitulah, lah aku kurang ngerti. Karena suasana ini banyak orang ya, jadi aku ngomong juga kurang konsentrasi. Terus habis itu aku gimana ya? Aku itu keluar dari rumah itu sejak aku lulus SMP ya. Aku lulus SMP itu 2018. 2018, 19, 20 selikur, 2008 ya Allah. 2008 aku keluar dari SMP, aku tuh keluar dari rumah.
2008, 2009, 2010. Sekarang 2022. 8, 9, 10 sekarang 22. Kira-kira aku ninggalin rumah itu wis wah banyak banget ya, banyak tahun ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wis gak karu-karuan tahun lah. Ya kurang lebih ya wis. Di Taiwan 6 tahun. Terus di Jakarta 6 tahun. Kira-kira 12 tahun aku pergi meninggalkan rumah lah. Sebenarnya kan misalkan dipotong kayak misalkan aku dulu kan kalau di Indonesia itu masih boleh pulang kampung, tapi kalau di Taiwan kan nggak ada. Aku selama 6 tahun setengah itu aku belum pulang kampung. Nah, jadi 12 tahun itu kamu udah dapat apa yuk ya? Untuk segi materi memang aku belum dapat apa-apa. Karena aku tuh banyak banget tanggung jawab aku ya, kayak misalkan keluarga aku kan memang dari keluarga yang kurang mampu, jadi aku tuh membantu keluarga aku, terus aku membantu nyekolahin adik-adik aku, membantu kayak ibaratnya kehidupan keluarga aku, terus aku membantu ibaratnya untuk keluarga lah. Tapi kalau dibilang kamu udah beli apa kayak gitu, aku cuman beli sebidang tanah itu baru itu. Terus kamu nyesel nggak kayak kamu kerja bertahun-tahun tapi kamu belum dapat apa-apa? Aku nggak nyesel ya, karena aku udah tahu resiko aku kerja, resiko aku dilahirkan dari keluarga yang kurang berada, aku paham. Jadi aku di sini aku tahu aku tuh terlahir itu sebagai apa. Ibaratnya aku terlahir itu gunanya untuk apa? Aku tuh kayak terjawab kayak gitu. Aku terlahir itu berguna untuk keluarga aku. Aku harus membantu kehidupan keluarga aku harus meringankan beban keluarga aku tuh jadi ada gunanya kayak gitulah. Kadang aku tuh mikir ya di dunia ini aku tuh gunanya apa sih urip kayak gitu. Tapi karena aku punya tanggung jawab jadi aku berguna, kayak setiap bulan aku harus kirim ke orang tua, jadi aku pikir aku berguna lah kayak gitu. Terus banyak banget yang nanya ya, semutnya banyak banget yang nanya kayak misalkan kamu tuh nikahnya tuh mau umur berapa. Kalau di dalam pikiran aku itu minimal ya, maksimal aku 6 tahun pengen masih di Taiwan ya, jadi pengen tak genepi lah di Taiwan itu pengennya aku 12 tahun nggak pulang sama sekali, pulang terus menikah. Tapi yang namanya jalan kehidupan kita itu nggak ada yang pernah tahun ya, karena Gusti Allah yang Masya Allah, oh subhanallah. Ya Allah, ada dogi. Kaget aku. Ada dogi, takut banget aku, subhanallah. Oh Mbak. Iya Mbak. Nah ini ketemu sesama orang Indo lewat. Di sini juga ada banyak orang Indo. Ya Allah, aku tuh takut banget sama anjing ya. Ya wes lah kira-kira kayak gitulah, aku nggak ngerti ngomong apa ini, aku ya kurang paham ya. Aku setelah bertemu dengan di sini banyak banget dogi ya. Terus apalagi itu mau sepi, aku nanti takut aku mau pulang aja. Wah, kayak banyak banget dogi di segala penjuru kayak gitu. Wah, ya wes lah. Aku mau pulang mau masak ya. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan yang mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Kalau misalkan ada yang nanya, yuk sekarang kamu pakai krim apa kok wajah kamu itu hitam banget? Memang aku itu sebenarnya itu hitam. Kayak misalkan aku itu dapat keturunan dari bapakku ya, dari Pak E Inyong. Bapak E Inyong itu kulitnya hitam. Jadi aku itu hitam walaupun aku di Taiwan wis lama. Kalau ibaratnya itu ayam ya. Ayam yang warnanya hitam mau ditaruh di Amerika juga warnanya hitam kayak gitu. Tapi aku nggak apa-apa, aku bersyukur ya. Walaupun kadang aku tuh ya jengkel warnanya hitam tapi ya serapopo.
Aku kalau misalkan ketemu teman-teman aku Mbak Bro itu kulitnya putih banget kan. Aku kayak yang agak-agak minder lah. Tapi ya mau gimana lagi ya. Kita harus belajar mencintai diri kita, mencintai kekurangan kita, love yourself itu padahal susah banget. Belajar itu wah butuh waktu yang lama banget, butuh waktu belajar banget. Tapi walaupun belajar itu nggak yang semudah itu untuk didapat ya. Percaya diri itu nggak semudah itu untuk didapatkan. Ini aku gatel-gatel ya, karena di sini tuh banyak banget nyamuk yang kecil-kecil kayak berudu itu loh. Akhirnya jentol-jentol iniku kakiku. Di sini merah-merah ya wes lah. Bye bye. Roti tawar sama bapak Jadi ikannya ngumpul. Wow. Piao liang. Wow, banyak banget ya, gede-gede. Banyak ya, ada kura-kura juga loh. Kura-kura makan ikan tawar, makan itu tawar. Roti tawar.